Hai guys, balik lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Setelah aku baca di kolom komen, ternyata lumayan banyak nih dari kalian yang request pengen aku bahas film petualangan, fantasi. Makanya hari ini aku udah pilihin kalian satu film yang menarik. Judulnya Pan's Labyrinth. Nyeritain tentang seorang gadis kecil dan petualangannya yang unik. Nanti dia bakal ketemu sama makhluk-makhluk aneh dan ajaib dari kerajaan bawah tanah. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung aja ceritain film ini ke kalian. Tapi seperti biasa, aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus kalian juga bisa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Jadi ada sebuah cerita nih guys tentang kerajaan bawah tanah, yang di sana tinggal seorang putri. Sang putri pengen banget ngeliat dunia luar, makanya dia kabur. Nah, karena selama ini tinggal di bawah tanah, dia jadi nggak cocok tinggal di luar. Sang putri akhirnya meninggal. Tapi ayahnya, si raja tuh percaya kalau suatu hari nanti sang putri bakal bangkit lagi. Ternyata itu tuh cerita dari buku yang lagi dibaca sama gadis ini nih, namanya Ophelia. Dia dan ibunya lagi ada di perjalanan menuju sebuah desa. Tapi ibunya nih lagi hamil, makanya mual-mual dan minta istirahat sebentar. Ophelia mutusin buat ngeliat-liat keluar kan. Terus dia nemuin ada sebuah potongan batu. Dan di situ juga ternyata ada sebuah patung batu yang bentuknya unik nih. Si Ophelia masangin potongan batu itu ke mata patungnya. Tiba-tiba aja keluar serangga yang aneh. Tapi pas banget ibunya udah manggil dan mereka harus melanjutin perjalanan lagi. Anehnya serangga tadi ternyata juga ngikutin nih. Setelah ngelaluin perjalanan yang cukup jauh, mereka akhirnya sampai nih di sebuah desa di pinggir hutan. Pria ini tuh kapten di situ dan dia juga ayah tirinya Ophelia, sekaligus ayah dari bayi yang lagi dikandung sama ibunya. Si kapten ini jutek banget dan kelihatannya kayak nggak suka sama Ophelia. Dan di situ juga ada seorang pelayan wanita yang namanya Mercedes. Terus ini tiba-tiba aja Ophelia ngeliat lagi serangga yang tadi. Serangga itu terbang ke arah hutan, terus dikejar kan. Ternyata di sana ada sebuah gerbang. Ophelia sebenarnya penasaran, tapi sebelum masuk dia disusul nih sama Mercedes. Katanya di dalam situ ada sebuah labirin, dan daripada Ophelia nyasar, mending dia nggak usah deh masuk ke sana. Ophelia akhirnya balik dan serangganya nih kelihatan kecewa karena Ophelia pergi. Lanjut ya guys, kondisi ibunya yang lagi hamil ini nih kurang sehat. Untungnya sih di situ ada dokter yang bisa ngerawat ibunya. Dan setiap saat Ophelia juga selalu nemenin ibunya. Nah, tapi di malam hari tiba-tiba aja Ophelia kebangun nih. Ternyata serangga yang tadi muncul lagi ngedatengin dia. Dan itu bukan serangga biasa guys. Dia nunjukin wujud aslinya, ternyata itu peri. Terus peri itu ngajakin Ophelia ikut pergi keluar sama dia. Ophelia dibawa ke gerbang tadi. Isinya labirin yang muter-muter. Dan di sana juga ada tangga yang menuju ke bawah tanah. Ophelia yang pemberani mutusin untuk turun. Dan dia benar-benar terkejut karena di dalam situ ada makhluk aneh bertanduk yang namanya Faun. Anehnya, Faun manggil Ophelia dengan sebutan yang mulia. Katanya Faun ini tuh pelayan dari kerajaan bawah tanah. Dan dia juga bilang kalau Ophelia ini sebenarnya putri dari raja bawah tanah yang lahir kembali. Katanya buktinya tuh sebuah tanda lahir berbentuk bulan
yang ada di bahu Ophelia. Sang raja, ayahnya, nungguin dia pulang ke kerajaan bawah tanah. Dan supaya bisa ikut ke sana, Ophelia dikasih sebuah buku. Di situ tertulis 3 tugas yang harus dia selesaiin sebelum bulan purnama. Anehnya, pas buku itu dibuka, gak ada tulisan apa-apa. Si Faun tadi juga udah menghilang. Keesokan harinya, ibunya Ophelia nunjukin sebuah gaun dan sepatu cantik untuk dia pakai. Si Ophelia disuruh siap-siap karena katanya nanti malam ada pesta. Si Ophelia disuruh siap-siap kan, tapi entah kenapa dia masih kepikiran terus sama buku kemarin. Dan pas dibuka, ajaib, dari buku itu langsung muncul tulisan-tulisan. Terus Ophelia juga ngecek bahunya. Bener, ada tanda lahir berbentuk bulan. Dia akhirnya jadi yakin kalau dia ini beneran putri dari kerajaan bawah tanah yang lahir kembali. Nah, Ophelia akhirnya pergi ke hutan sambil pakai gaun cantik dari ibunya tadi. Di bukunya tertulis kalau di sana ada sebuah pohon tua yang hampir mati dan Ophelia harus masuk ke dalam untuk nyelamatin pohonnya. Di tengah pohon itu ada celah dan Ophelia yang pemberani akhirnya masuk ke dalam. Ternyata di dalam ada kayak sebuah lorong gua yang kotor banget, penuh lumpur dan serangga, dan di ujungnya ada monster katak raksasa. Jadi pohon tua itu hampir mati karena semua nutrisinya diserap sama monster katak raksasa itu. Terus menurut buku, Ophelia harus ngasih makan katak itu pakai 3 batu ajaib. Ophelia udah megang batunya dan si katak ngiranya itu tuh serangga, makanya dia makan aja. Berhasil. Setelahnya katak itu jadi ngeluarin kunci dan diambil sama Ophelia. Tugas pertamanya udah selesai, tapi tubuhnya jadi kotor banget, penuh lumpur. Malah baju baru dari ibunya juga jadi kotor banget. Di rumah ibunya bingung karena udah gelap, tapi Ophelia nggak tahu ada di mana. Akhirnya si Mercedes keluar untuk nyari. Nah, setelah ketemu, Ophelia dimarahin kan sama ibunya. Apalagi dia udah ngelewatin pesta penting sama ayah tirinya itu. Terus guys, ini si peri muncul lagi. Dan Ophelia semangat nih, pengen nunjukin ke Faun kalau dia berhasil ngelakuin tugas pertamanya. Ophelia akhirnya ketemu sama Faun. Dan dia disuruh nyimpan kunci itu karena katanya bakal dibutuhin untuk tugasnya yang kedua. Faun juga ngasih dia sebuah kapur untuk tugas keduanya. Setelah balik ke rumah, Ophelia diam-diam ngebuka buku ajaibnya lagi dan dia jadi ketakutan karena buku itu ngeluarin tinta merah mirip darah. Entah kenapa dia jadi punya firasat kalau sesuatu yang buruk bakal terjadi sama ibu dan bayi yang dikandungnya. Ternyata benar, kondisi ibunya yang sakit ini semakin parah. Gara-gara itu si Ophelia jadi belum bisa ngelanjutin tugasnya. Faun sampai ngedatengin dia dan di situ Ophelia dikasih sebuah akar pohon ajaib yang katanya bisa nyelamatin bayi yang ada di kandungan ibunya. Faun juga ngasih Ophelia sebuah tas yang isinya peri-peri yang bakal nemenin Ophelia ngelakuin tugas keduanya. Setelah itu Ophelia akhirnya ngebaca petunjuk dari buku ajaibnya lagi. Ternyata kapur itu harus digambar di tembok dan nantinya bakal berubah jadi pintu. Tapi Ophelia nggak punya banyak waktu di dalam sana. Ada batas waktunya sebelum pintu ajaib itu tertutup lagi. Dengan berani Ophelia masuk ke dalam. Di sana dia nemuin ada sebuah meja yang isinya makanan-makanan yang kelihatan mewah dan enak. Ngerinya di situ juga ada makhluk mengerikan yang duduk. Makhluk itu gak bergerak sama sekali, bahkan matanya juga lepas. Ada di meja dan di tembok ada banyak lukisan. Ophelia jadi tahu kalau makhluk mengerikan itu suka makan anak-anak. Dia langsung cepet-cepet ngeluarin para peri dan dia dikasih tahu. Ternyata dia harus nemuin lubang yang tepat nih untuk kunci yang dia bawa. Masalahnya waktu dia di dalam situ udah hampir habis. Untungnya dia berhasil dan Ophelia akhirnya dapat sebuah pisau dari dalam situ. Nah, udah waktunya Ophelia balik kan.
Tapi dia malah tergoda sama makanan-makanan enak yang ada di meja. Peri-peri udah ngingetin dia, tapi Ophelia yang tergoda malah ngambil buah anggur dan dimakan. Ngeri banget. Gara-gara itu, makhluk mengerikan yang ada di belakangnya jadi bangun. Makhluk itu ngambil matanya di meja dan dipasangin ke tangan. Terus dia jadi bisa ngeliat nih pakai mata di tangannya itu. Makhluk itu kan suka makan anak-anak. Dia langsung ngincer Ophelia. Peri-peri berusaha ngelindungin, walau jadinya ya mereka yang dimakan sama makhluk itu. Ophelia lari ke arah pintu masuknya tadi, tapi ternyata waktunya di dalam situ udah habis. Pintunya udah ketutup, malah makhluk mengerikan itu terus ngejar. Untung Ophelia kepikiran. Dia ngeluarin kapur ajaibnya lagi dan ngegambar pintu untuk keluar. Dan akhirnya berhasil nih, dia selamat dari kejaran makhluk mengerikan itu. Setelahnya, sesuai pesen Faun, Ophelia naruh akar pohon ajaib dari Faun itu ke bawah kasur ibunya. Bentuknya kayak bayi. Akar itu harus dikasih susu dan ditetesin sama darahnya. Nah, pas Ophelia sembunyi di bawah kasur, dia ngedengar pembicaraan dokter sama ayah tirinya. Dan jahat banget, ngeliat kondisi si ibu yang sakit, ayah tirinya bilang kalau yang paling penting itu cuma keselamatan bayinya. Dia nggak peduli sama keselamatan si ibu. Di malam harinya, Faun datang lagi nih untuk ngecek keadaan Ophelia. Tapi setelah tahu kalau Ophelia udah bikin beberapa perinya mati karena kecerobohannya, Faun marah banget. Faun bilang Ophelia udah gagal dan gak bakal bisa kembali ke kerajaan bawah tanah. Keesokan harinya, Ophelia mau ngecek lagi kondisi akar pohon ajaib yang ada di bawah kasur ibunya. Sialnya, dia ketahuan sama ayah tirinya. Akar itu diambil dan Ophelia udah bilang kalau itu tuh akar ajaib yang bisa nyelamatin ibunya dan bayinya. Tapi ya gak ada yang percaya. Bahkan ibunya yang marah langsung lempar akar itu ke perapian, jadi kebakar. Dan bersamaan dengan itu, si ibu jadi ngerasain perutnya sakit banget. Ternyata itu waktunya ibunya melahirkan. Sedihnya si bayi sih selamat, tapi ibunya enggak. Di malam harinya, Faun ngedatengin lagi Ophelia yang kelihatan sedih. Faun tahu kalau di dunia manusia, Ophelia udah nggak punya siapa-siapa lagi. Dia udah nggak punya ayah dan ibu, dan ayah tirinya juga jahat. Faun akhirnya ngasih kesempatan, dan dia ngasih tahu tugas terakhirnya Ophelia. Jadi dia harus ngebawa adik bayinya itu ke labirin bawah tanah. Tapi masalahnya, bayi itu ada di kamar ayahnya yang jahat. Diam-diam, Ophelia ngasih obat tidur di minuman ayah tirinya. Sayangnya, pas dia bawa bayi itu, Ophelia ketahuan. Tapi untung ayah tirinya ini udah kena pengaruh obat tidur. Dia jadi agak kesulitan ngejar Ophelia. Ophelia langsung cepet-cepet lari ke arah hutan menuju labirin. Dia mau ngebawa adiknya itu sesuai kayak yang dikasih tahu Faun. Tapi ternyata setelah ketemu Faun, Ophelia diminta buat netesin darah adiknya supaya dia bisa ngebuka gerbang ke kerajaan bawah tanah. Katanya gerbang itu cuma bisa dibuka pakai darah suci, darah adiknya. Ophelia langsung nolak, dia nggak mau ngelukain adiknya. Nah sialnya, ayah tirinya udah nyampe di situ. Walau ya dia nggak bisa ngeliat Faun, tapi adik bayinya itu langsung direbut. Terus jahatnya, dia nembak Ophelia tanpa belas kasihan. Tapi ternyata darah Ophelia jadi mengalir kan di gerbang itu. Dan gak lama muncul cahaya terang. Kelihatan nih kalau Ophelia udah bangkit masuk ke kerajaan bawah tanah tanpa luka sedikit pun. Ternyata karena dia gak ngorbanin adiknya, darah Ophelia jadi bersih dan bisa deh masuk ke kerajaan bawah tanah. Di sana dia ketemu raja dan ratu, Faun, para peri, dan rakyat-rakyat kerajaan bawah tanah yang udah lama banget nunggu kedatangannya. Happy ending tapi agak sedih ya. Nah itu tadi ceritanya Ophelia. Cukup unik ya petualangannya. Kalau kalian suka nih sama videonya, boleh bantu aku dong dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini ya guys.
Kalian juga boleh komen di bawah kalau mau request. Boleh film petualangan, fantasi, horor, bebas, pokoknya komen aja ya. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.